Woi, bangun woi. Dasar anak PA. Ali, kamu suka nggak tinggal bersama kakak? Ali sama Aisyah betah kak tinggal di sini. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Ali juga sekarang bisa bermain, bisa belajar semenjak tinggal di sini kak. Bagus, kakak juga seneng kalian tinggal di sini. Di rumah ini juga kan jadi rame, nggak sepi lagi. Ibu juga senang kalian tinggal di sini. Terima kasih ya kak. Iya ya. Assalamualaikum, Amir. Waalaikumsalam. Kayak suaranya si Toge tuh. Masuk aja lewat samping. Ada apa bang? Tumben lu main kesini. Nah, kok anak ini bisa ada di sini? Lu kenal sama anak ini? Soalnya gua ngeliat anak ini di kebunnya si Emil. Iya, gua kasihan ngeliat anak ini. Nggak ada yang ngurus, tidur pun di mana tempat. Kasihan juga ya. Emang kemana orang tuanya? Kalau katanya sih ibunya meninggal. Mungkin sudah ada setahun yang lewat. Kalau bapaknya meninggal juga? Enggak, kalau bapaknya mah katanya pergi. Kasihan ya nasibnya anak ini, masih kecil sudah mengalami pahitnya hidup. Ya itulah makanya anak-anak ini gua suruh tinggal di sini. Gua nggak tega ngelihatnya anak-anak seusia dorang sudah hidup di jalan, nyari makan sendiri, mau main pun dorang nggak bisa. Iya bener Mir, kasihan ngelihatnya. Gua pernah ngalamin sih nasibnya yang sama kayak dorang. Tapi gue beruntung, gue masih punya mbah yang masih mau ngurus gua. Iya bang, makanya sekarang gua sama anak-anak ini udah gua anggap adik sendiri. Kalau sama ibu lu, anak-anak ini gimana? Ibu gua malah seneng di rumah jadi rame kehadiran diorang. Emang bagus jiwa sosial lu, masih peduli sama orang lain. Ya gitulah bang prinsip gua. Ngomong-ngomong tumben lu bang main kesini. Iya, tadinya gua mau main ke warung lu, nggak taunya belum buka. Oh, iya bang, emang belum buka. Kenapa nggak buka warung? Lagi pengen libur aja. Kalau usaha jangan males-malesan, nanti kendor usaha lu. Gua lagi capek aja bang, biasanya tiap hari buka terus. Lah lu sendiri kenapa nggak cari usaha? Belum ada yang cocok buat gua. Sekarang mah kerja apa aja bang, dilakonin selagi kerjaan itu halal. Iya tahu lah gua kalau masalah itu mah. Ya udah, nanti lu bantuin gua aja buka warung. Gimana? Oke, siap aja kalau untuk itu. Tapi kita ngambil buah-buahan dulu buat ngisi dagangan. Ya udah, tapi ngambilnya di mana? Udah deket, nggak jauh nggak? Mau kita gendong tah? Ya enggak lah. Di sana kan ada mobil. Kita ngecek buah-buahan apa yang mau kita bawa. Ayolah. Lagi di mana lu, Mat? Lagi di rumah. Lu kesini aja. Ya udah, gua kesana. Saudara Tono. Iya, Pak. Ada pesan untuk Anda. Silakan Anda ke ruang tunggu. Segera. Baik, Pak. Siapa orang yang ingin menemui saya? Ada surat untuk Anda. Oh, terima kasih, Pak. Siapa yang mengirim surat ini? Pak Tono, sekarang Anda bebas. Anda sudah bisa menghirup udara segar. Dan ini alamat yang harus Pak Tono tuju. Ke Kampung Kulit Tangkil, RT 1, RT 2, nomor rumah 046. Apa benar ini semua? Apa saya bermimpi? Pak, apa benar saya bebas? Iya, saudara sekarang sudah bebas. Saudara bisa pulang sekarang. Alhamdulillah, akhirnya saya lepas dari jeratan hukum. Tapi Pak, siapa yang membebaskan saya? Tadi ada seseorang datang kemari. Dia memberikan surat ini untuk saudara. Dan dia juga memberikan kebebasan untuk saudara. Silahkan, sekarang Anda bisa pulang. Temui keluarga Anda. Mungkin keluarga Anda sudah menunggu di sana. Baik Pak, terima kasih. Tapi siapa orang ini? Saya tidak mengerti. Baiklah, saya akan segera ke alamat itu. Mas, alamat Kulit Tangkil ya? Tahu nggak mas? Tahu pak. RT 1 RW 2 ya? Siap pak, soalnya saya sering ngantar penumpang ke sana. Oh, gitu ya?
Nah, sampai Pak. Ini alamatnya Kampung Kulit Tangkil, RT 1 RW 2. Oh iya, sekalian antarkan saya ke rumah nomor 046. Itu Pak, pas di hadapan Bapak. Oh iya, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Sekarang saya harus menemui orang ini. Permisi, 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 permisi. Kemana orangnya? Ada surat lagi. Pak Tono, untuk sementara waktu Pak Tono tinggal di rumah ini. Saya masih tidak mengerti. Pak Tono, ini surat yang terakhir. Tolong handphone ini pergunakan dengan baik. Jangan sampai ada kesengajaan untuk merusak atau menghilangkan handphone ini. Karena handphone ini sudah siap gunakan. Karena suatu saat nanti saya akan menghubungi Pak Tono. Apa maksudnya semua ini? Membuat saya semakin bingung. Siapa orangnya? Tapi yang jelas saya tidak akan menyia-nyiakan waktu ini. Saya akan mencari keberadaan anak saya. Coy, udah kemuat semua. Udah. Kalau udah kemuat semua, kita berangkat. Udah kemuat semua, tinggal berangkat. Oke, kita tancap gas, berangkat. Mir, buah-buahan ini mau dibawa kemana? Ke warung gua lah bang. Sebanyak ini ke kios lu semua? Hihihi, ya enggak lah bang. Sebagian turun di warung, sisanya bongkar tempat lain. Gua kira sebanyak ini mau turun ke warung lu semua. Ya enggak lah. Kak, Aisyah mau nanya. Iya, mau nanya apa? Kakak tahu ayah ada di mana? Enggak tahu lah dek. Ayah pergi sudah lama ninggalin kita. Kok Aisyah nggak tahu ya? Ya pasti kamu nggak tahu. Orang kamu masih kecil waktu ditinggal ayah. Kak Ali juga masih kecil seperti kamu ini. Tapi ayah kok nggak nyari kita ya kak? Kakak juga nggak tahu dek. Tapi kakak kok nggak mau nyari ayah sih? Aisyah, kakak ini mau nyari kemana? Kak Ali juga nggak tahu ayah ada di mana. Tahu masih hidup apa enggak? Kalau enggak kamu sendiri yang cari. Kak, kakak marah ya? Makanya kamu jangan nanya kayak gitu terus. Iya, Aisyah kan cuma nanya. Ya udah, kakak minta maaf ya. Kakak nggak mau marah-marah lagi sama kamu. Kak sayang kok sama Aisyah. Iya. Kenapa kalian berdua, ha? Nenek mendengar kalian bertengkar. Coba cerita sama nenek. Ini nek, Aisyah mau cari ayah. Terus katanya Aisyah mau bertemu sama ayah. Aisyah pingin tahu ayah. Tapi Ali nggak tahu ayah ada di mana. Oh itu, Aisyah, kamu mau bertemu sama ayah? Iya. Maksud nenek kalau Aisyah ingin bertemu sama ayah, doakan ayah supaya cepat pulang. Bisa kumpul sama Aisyah, sama Kak Ali juga. Kalau setahu nenek, ayah kalian masih sayang sama kalian berdua. Pasti ayah nyariin Aisyah sama Kak Ali. Karena ayah nggak mau kehilangan anak seperti Aisyah sama Kak Ali. Kapan Nek bisa bertemu sama ayah? Berdoa aja biar cepat pulang ayah kamu. Iya Nek. Kalian berdua suka nggak tinggal di sini bersama nenek? Aku suka Nek. Nenek orangnya baik sama Aisyah. Kalau Ali suka tinggal bersama nenek. Ali juga suka nek tinggal di sini. Oh iya nak, karena kalian masih butuh kasih sayang orang tua. Tidak seharusnya seusia kalian ditinggal pergi orang tua. Mungkin ini sudah jalan takdir kalian. Nenek juga sayang sama kalian berdua nak. Sekarang saya harus pulang ke rumah, di mana tempat istri dan anak saya tinggal. Saya ingin bertemu anak-anak saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak. Assalamualaikum. Pak Tono ya? Iya, benar, saya Tono. Pak, rumah ini sudah lama kosong. Apa? Rumah ini sudah lama kosong. Terus, kemana anak-anak saya ini, Pak? Anak Bapak sudah lama saya tidak melihat. Semenjak kepergian istri Bapak. Ya Allah,
kemana anak-anak saya pergi? Pak, selama ini Bapak kemana? Tiba-tiba Bapak pulang. Saya bertahun-tahun tidak pulang. Saya terkena musibah. Oh, Bapak tahu keluarga istri Bapak? Kakak dari istri Bapak atau siapa gitu? Iya, Coba Pak Tono ke sana. Siapa tahu anak-anak Bapak berada di sana. iya juga ya Pak. Ya udah Pak, saya berterima kasih. Sekarang saya harus mulai mencari keberadaan keluarga istri saya. Mudah-mudahan kedua anak saya berada di sana, diurus oleh mereka. Ya Allah, permudahkanlah urusan hamba-Mu ini ya Allah, untuk mencari keberadaan anakku. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum, permisi. Oh, kamu Tono. Ada perlu apa kamu datang ke sini? Ini Mas, saya mau bertanya, anak saya tinggal bersama Mas. Kenapa kamu sekarang mencari anak kamu? Kamu kan sudah tidak peduli lagi sama keluarga kamu. Bukan gitu maksud saya Mas. Alah, gak usah banyak alasan. Tapi Mas, saya ingin membawa anak saya pulang Mas. Untuk apa kamu ingin membawa anak kamu pulang? Kamu kan sudah tidak peduli lagi sama anak kamu. Kamu sudah bertahun-tahun melantarkan keluarga kamu. Kamu tidak sadar di situ. Sampai istri kamu sakit hingga akhirnya meninggal. Iya Mas, saya sebelumnya meminta maaf kepada keluarga ini Mas. Saya salah. Saya pergi bukan tanpa alasan apapun. Karena saya lama menghilang, saya terkena musibah Mas. Udahlah, gak usah banyak drama kamu. Bertahun-tahun tidak pulang dan tidak ada kabar. Sebelum meninggal istri kamu itulah yang selalu menunggu kabar dari kamu. Tiba-tiba sekarang kamu nongol setelah mereka pergi semua. Iya Mas, saya meminta maaf tentang itu. Udah, mendingan kamu pergi dari sini sebelum saya usir secara paksa. Tapi Mas, saya ingin bertemu anak saya. Anak kamu tidak ada di sini. Mereka ada di luar sana. Sudah, pergi kamu dari sini. Ya Allah, saya mencari kemana lagi anak-anak saya ini. Semoga mereka tidak terjadi apa-apa. Oh iya, saya baru ingat. Coba saya ke tempat Mas Surya. Mungkin kedua anak saya berada di sana. Assalamualaikum, permisi. Mas Surya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Rupanya kamu Tono. Iya Mas. Dari mana saja kamu ini? Sudah bertahun-tahun kamu tidak pernah kelihatan. Iya Mas, maafkan saya Mas. Sebelumnya Mas Surya jangan marah dulu kepada saya. Karena saya ingin menjelaskan masalah ini semua yang terjadi kepada saya. Ya, saya tidak akan marah. Ya udah, masuk ke dalam dulu. Kita ngobrolnya di dalam aja biar enak. Mak, kenapa Bapak nggak pernah pulang sih, Mak? Ya, bapak kamu lagi usaha di luar sana. Kan Bapak juga ada usaha di sini. Kenapa malah usaha di luar sana? Kan di sini sudah ada yang ngurus. Kalau yang di luar sana ya baru berjalan, jadi belum bisa ditinggal sama bapak kamu. Tapi tumben kamu nanyain bapak. Biasanya kamu acuh. Nggak apa-apa lah. Namanya juga anaknya. Wajar kalau Emil nanya, Mak. Sebenarnya, Mak, Emil ini mau ngobrol sama Bapak. Mau ngomong apa kamu? Tumben-tumbennya ada angin apa? Udah nanti aja Emil ceritain. Soalnya belum waktunya, hehehe. Sekarepmu Mil? Begitulah Mas ceritanya. Semenjak mendengar kabar istri saya selalu kepikiran dengan mereka. Oh iya. Begini Mas, maksud saya ingin bertemu anak saya Mas. Saya ingin membawa mereka pulang. Tapi anak kamu tidak ada di sini. Tapi kemana ya Mas? Kalau begini saya jadi tambah khawatir. Kamu sudah ke tempat Ari? Sudah Mas, tapi di sana juga mereka nggak ada. Jadi kemana anak-anak kamu? Setahu saya anak-anak kamu ada di sana setelah rumah itu dijual oleh si Ari. Masya Allah, begitu teganya Mas Ari menjual rumah itu. Padahal rumah itu untuk anak-anak saya nanti setelah dewasa. Kalau gitu saya harus mencari kemana lagi ya Mas? Saya kasihan dengan anak-anak saya.
Coba kamu tanya-tanya lagi dengan warga yang dekat rumah yang dulu. Pasti warga di sana ada yang tahu. Iya mas, terima kasih mas. Saya pergi dulu. Iya ya, hati-hati kamu. Assalamualaikum, Bu. Amir pulang. Iya, waalaikumsalam. Iya Bu. Mana Aisyah sama si Ali Bu? Ada di belakang, lagi bermain. Oh iya Bu, anak-anak ini kan belum sekolah. Apa kita sekolahin aja ya Bu? Nggak apa-apa, Mir. Biar mereka bisa belajar di sekolah. Iya Bu. Amber juga kasihan kalau mereka nanti nggak bisa baca, nggak bisa nulis juga. Tapi, kapan kamu daftarin mereka sekolah? Nggak tahu Bu. Tapi nanti Amir tanya-tanya di sekolah yang dekat-dekat sini. Oh ya udah. Tapi kalau kamu sibuk, biar ibu saja yang ke sana. Iya Bu. Mir, kamu ini persis seperti bapak kamu. Sangat peduli kepada orang lain. Udah Bu. Amir jadi kepikiran kalau ibu ngomong kayak gitu. Permisi mas, masih ingat saya? Iya, Pak Tono kan? Iya. Kemana aja pak? Nggak pernah kelihatan. Saya lama di penjara mas. Lah, kok bisa? Gimana ceritanya pak? Panjang ceritanya mas. Ini bapak sekarang mau kemana? Saya lagi mencari keberadaan anak saya. Kira-kira kamu tahu? Waduh, saya sudah lama nggak melihat anak bapak. Coba bapak ke tempat saudara istri bapak. Siapa tahu mereka ada di sana pak. Saya juga sudah ke sana ke sini, tapi anak-anak saya juga nggak ada. Waduh, kemana ya pak? Iya, saya juga bingung. Saya harus mencari kemana lagi. Saya sudah putus asa. Yang sabar pak, jangan mudah putus asa. Iya mas. Ya udah pak ya, saya tinggal dulu. Iya mas, iya mas. Ali, kamu tunggu di rumah ya. Nenek mau nganter makan siang buat Kak Amir. Nek, biar Ali aja yang nganter. Nenek di rumah aja. Udah nggak usah, kamu di sini aja. Nggak apa-apa, Nek. Emang kamu tahu tempatnya? Tahu, Nek. Ali, kok saya punya firasat dia seperti anak saya? Saya harus mengikutinya. Apa benar dia Ali anak saya? Kak, ini kiriman dari nenek buat makan siang. Kok kamu yang bawa ini? Bukannya nenek? Nggak apa-apa lah, Kak. Ali sekalian pengen main di sini. Ya udah nggak apa-apa, tapi mainnya jangan jauh-jauh. Aku pengen main di sini aja, sambil ngebantuin Kak Amir. Masya Allah, dia mirip sekali dengan anak saya. Ali. Ali, siapa itu? Nggak tahu, Kak. Kamu nggak kenal? Enggak, Kak. Tapi tadi Ali ngeliat orang ini. Pas waktu Ali mau ke sini. Oh, Ali, kamu masih ingat nggak ini siapa? Enggak. Kamu sudah nggak kenal lagi sama yang berbicara ini? Iya, aku nggak kenal. Ali ini udah nggak punya siapa-siapa lagi, kecuali Kak Amir sama nenek. Kamu namanya Ali Hartono kan? Iya, nama aku Ali Hartono. Kamu punya adik yang bernama Aisyah? Iya, saya punya adik namanya Aisyah. Ya Allah, nak, ini Hartono ayah kamu. Ayah Ali sudah pergi lama. Iya, sekarang yang ada di hadapan ini ayah kamu, nak. Ali masih nggak percaya, apa benar ini ayah Ali? Ibu kamu namanya Nur Laila kan? Iya, nama ibu Ali Nur Laila. Sekarang ibu sudah pergi. Ya Allah, nak, kamu emang anak ayah. Sini, nak. Ayah rindu kepada kamu. Tapi kenapa ayah pergi, nggak pernah pulang? Sebenarnya ayah nggak pergi dari rumah. Selama ini ayah ada di penjara. Ayah nggak bisa pulang, nak, untuk menemui kalian. Ya Allah, nak, ayah sayang sama kamu. Maaf om, sebenarnya om ini siapa? Begini,
Sebenarnya saya ini Hartono, ayahnya Ali. Selama ini saya nggak pulang karena saya ada di penjara. Saya nggak bisa memberi kabar kepada keluarga saya karena semua barang pribadi saya terbakar di suatu tempat. Selama saya di penjara, saya bingung mau memberi kabar kepada keluarga saya. Sedangkan barang seperti handphone, dompet, semuanya ikut terbakar. Dari situlah saya tidak pernah pulang bertahun-tahun. Oh, gitu ya Om. Rumit masalah saya, banyak yang nggak ketidakjelasan. Ya udah gini aja Om, ikut bersama saya biar jelas semuanya di rumah. Iya ya, tapi di mana Aisyah sekarang? Ada di rumah saya Om. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, ada tamu nih, Bu. Siapa tamunya? Ini, Bu, ayahnya Ali. Masya Allah, sekian lama Ali bisa bertemu kembali oleh orang tuanya. Iya, saya sangat bersyukur sudah dipertemukan dengan anak saya. Oh iya, kemana Aisyah? Aisyahnya ada di belakang. Aisyah, 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 ada yang ingin bertemu sama kamu. Ayo ke sini ikut nenek. Itu orang tuanya yang ingin bertemu sama kamu. Siapa itu, Nek? Itu ayah kamu, Aisyah. Sekarang kamu sudah besar, Nak. Kemari Aisyah, ini ayah. Kamu sudah besar ya, Nak. Maafkan ayah, selama ini ayah sudah jauh dari kalian. Ayah nggak akan meninggalkan kalian lagi. Ayah sangat sayang sama kalian. Aisyah sama Ali, jangan takut. Dan ayah nggak akan meninggalkan kalian berdua. Ayah bahagia sudah menemukan kalian. Terima kasih ya, Bu, sudah mau merawat Ali sama Aisyah. Iya, ibu juga sangat senang. Mereka berdua ada di sini. Di rumah ini jadi rame. Mereka berdua juga sudah menjadi bagian keluarga ibu. Walaupun ibu nggak punya apa-apa. Iya, Bu, saya sangat berterima kasih. Ya udah Om, untuk sementara ini Om Tono tinggal di sini sebelum ada tempat tinggal. Ah, saya dan anak-anak jadi merepotkan kamu sama ibu. Nggak apa-apa Om. Saya sangat senang kalau Om Tono tinggal di sini sama Ali dan Aisyah. Halo Pak. Iya Mil, ada apa? Kapan Bapak pulang? Nggak tahu, soalnya belum ada waktu. Emangnya kenapa? Tumben kamu malam-malam gini nelpon Bapak. Nggak ada apa-apa sih Pak. Cuma ada yang Emil mau omongin. Ya udah ngomong aja. Kalau kamu ada perlu. Ah nanti aja lah Pak. Kalau Bapak ada di rumah. Kirain Emil Bapak mau pulang minggu ini. Ah kamu ini Mil. Ya udah Bapak lagi ada tamu. Ya udah Pak. Nanti aja kalau Bapak ada di rumah baru Emil kasih tahu. Ya udah terserah kamu lah. Ya udah ya. Iya Pak. Jadi begitulah Mir ceritanya. Tiba-tiba saya dituduh oleh mereka. Oh gitu ya Om. Jadi Om Tono belum lama ini bebas dari penjara tanpa bersyarat gitu. Iya, Begini Om Tono bisa tahu Ali anak Om itu gimana ceritanya? oh, waktu pertama saya melihat Ali, firasat saya menuju kalau dia itu Ali anak saya. Saya refleks mengucapkan nama itu. Terus kalau Om Tono itu yakin bahwa Ali itu memang anak Om Tono, dari mana? Saya melihat tanda hitam di belakang tangannya. Karena tanda itu sejak lahir sudah ada. Gitu ya Om. Iya, emang hati nurani orang tua itu nggak bisa ditutupi, Mir. Iya Om. Assalamualaikum Pak Tono. Hari Minggu jam 9 pagi, saya akan datang menemui Pak Tono.